Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Dan biarlah kasih Natal, damai sejahtera Natal, sukacita Natal daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai seumur hidup kita. Amin. Pada saat suasana perayaan Natal pada saat ini, marilah kita sejenak merenungkan apa yang menjadi makna Natal yang sesungguhnya, yang boleh kita ambil terlebih pada saat ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini masih mengalami perjuangan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang silih berganti. Dan sampai saat ini belum berhenti sama sekali. Natal adalah satu momen terpenting dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Seorang yang percaya kepada Kristus. Di mana Natal merupakan perayaan terhadap kedatangan Yesus Kristus yang pertama sekali ke dunia ini. Yaitu dengan kelahirannya sekitar 2021 tahun yang lalu. Makna Natal yang sesungguhnya atau yang sejati, terutama saat-saat seperti sekarang ini, di mana hampir seluruh suku bangsa berupaya keras untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai macam variannya. Bahkan pada akhir-akhir ini banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Bencana-bencana alam yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Inilah suasana perayaan Natal pada saat ini. Sehingga kita perlu mengetahui makna Natal yang sejati. Biarlah perayaan Natal kali ini boleh kita ambil sebagai sarana perenungan atau refleksi diri kita. Marilah kita rayakan perayaan Natal tahun ini. Dan kembalilah kita kepada esensi Natal yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa makna Natal atau arti Natal yang sesungguhnya, yang sejati, yang kita boleh ambil pada kesempatan ini. Yang pertama, saudaraku, Natal adalah pengorbanan. Sebagai pengikut Kristus, tentunya kita sudah percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Sehingga Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati untuk kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah siap mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudaraku, Yesus kita lahir ke dunia ini supaya kita diselamatkan. Yesus mau menderita dan rela disakiti supaya kita sehat. Yesus miskin supaya kita kaya. Yesus rela mati supaya kita hidup. Dan masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan Yesus untuk umat manusia. Makna Natal sebagai pengorbanan sangat perlulah kita pahami dan praktekkan dalam sikap kehidupan kita. Menjadi pertanyaan sekarang, bentuk pengorbanan apa saja yang telah kita lakukan pada Tuhan bahkan kepada sesama kita? Banyak cara kita untuk boleh berkorban, yaitu dengan berbagai tindakan kasih. Misalnya membantu orang-orang yang kurang mampu. Ini boleh menjadi kado Natal kita sebenarnya. Namun yang paling terutama, kita harus siap menderita secara badani seperti Yesus sudah rela menderita selama dia melayani di dunia ini. Sebagai pengorbanan untuk boleh hidup melawan keinginan daging. Sehingga kita secara terus-menerus melawan segalanya itu supaya kita boleh hidup kudus. Kita harus rela berkorban
mengalami penderitaan badani. Itulah pengorbanan yang hakiki. Yang kedua, saudaraku, makna Natal yang kedua, Natal adalah untuk memperkokoh solidaritas. Yesus lahir sekitar tahun 2021 yang lalu dan tinggal di antara manusia yang penuh dosa, bahkan dengan manusia yang memberontak kepadanya. Yesus melayani manusia dan bahkan dia rela mati untuk manusia. Pada suasana Natal ini, saudaraku, di mana kita masih menghadapi banyak problem, mungkin boleh kita lihat di akhir hari ini banyak terjadi bencana-bencana alam, banyak kejadian banjir, badai angin pitung beliung, gempa bumi, gunung meletus, kapal-kapal karam, dan sebagainya. Di samping kita menghadapi COVID-19, kita harus siap berperan aktif, membantu, menolong sesuai dengan kapabilitas yang ada pada kita. Inilah makna Natal yang sesungguhnya untuk solidaritas kita. Makna yang ketiga, Natal menunjukkan adanya kesederhanaan. Seperti kita ketahui bahwa Yesus lahir di salah satu kota kecil di Israel, di tanah Yehuda. Yesus lahir di dalam palungan atau tempat makan ternak domba. Ini menunjukkan kedatangan Yesus. Karakter Yesus adalah karakter yang penuh kesederhanaan. Untuk itulah patut kita merayakan Natal ini secara sederhana saja. Bukan dengan huru-hara, bukan dengan pesta pora, dan bukan dengan berbagai macam pesta-pesta yang menghamburkan biaya. Namun jangan pula kita tidak membuat suasana meriah. Tetap kita rayakan Natal ini dengan penuh kemeriahan, namun harus efisien dan efektif. Dan jangan lupa menerapkan prokes kesehatan pada saat sekarang ini sungguh ketat. Haleluya, saudaraku. Dan Natal yang keempat, Natal adalah sukacita besar dan bersifat universal. Lukas 2 ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Inilah firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah membawa berita baik, yaitu malaikat kepada para gembala, bahwa Yesus lahir untuk membawa keselamatan bagi setiap umat manusia, seluruh bangsa. Bangsa apapun itu juga. Ia berkenan datang ke dunia ini, hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah makna Natal yang keempat. Yang kelima, saudaraku, Natal merupakan penggenapan janji Tuhan dan menjadi kemenangan bagi setiap manusia yang mengasihinya. Sekitar kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir, para nabi yang ada di perjanjian lama itu telah berulang-ulang menubuatkan bahwa Yesus lahir ke dunia ini segera akan digenapi. Apa yang dituliskan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama. Yang pertama, Nabi Yesaya menuliskan dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus. Demikian juga Nabi Mika juga menuliskan dalam Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Luar biasa. Firman Tuhan ini sudah memberitahukan 700 tahun sebelum Yesus lahir bahwa dia akan lahir. Sampai ke lokasinya sendiri pun sudah diberitahukan, kota Betlehem. Natal sebagai penggenapan janji Allah mengingatkan kita supaya kita percaya pada firman Tuhan, janji Tuhan, kasih setia Allah
yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, yang ada dalam firman-Nya, semua akan digenapi. Makna Natal yang memberi kemenangan menunjukkan juga kepada kita bahwa lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus memberi kemenangan dan memampukan kita untuk melayan segala tipu daya setan, untuk melawan dosa kita. Mampu kita melawan berbagai permasalahan hidup yang terjadi pada saat ini. Bahkan melawan COVID-19 dengan berbagai-bagai bencana alam yang terjadi saat ini juga. Itulah kemenangan makna Natal yang boleh kita ambil saat ini. Beberapa makna Natal yang boleh kita ambil seperti yang saya jelaskan tadi. Peringatan bagi kita bahwa khususnya dalam situasi kondisi bangsa kita saat ini, bahkan seluruh bangsa di dunia ini, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari membuka hati kita untuk Tuhan, terima Yesus akhir dalam hati kita seumur hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan berkat Natal tahun ini, yaitu perkenanan Tuhan dan bahkan berkat-berkat istimewa yang menjadi milik kita semua. Yesus yang lahir dalam hati kita akan membawa berkat-berkat istimewa, akan penyertanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah renungan firman yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita, bagi semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam.